Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Sekarang kita masuk di tema 4, subtema 3, di pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Seperti biasa untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada bacaan yang berjudul Asap Menyebabkan Polusi Udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau yang biasa disebut dengan infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi ini adalah informasi ya, informasi dari bahayanya asap atau polusi udara. Nah, di mana ya? Di mana di jalan itu kan terbanyak polusi ya, banyak kendaraan yang menghasilkan asap ya. Nah, ini ya agar menghindarinya atau supaya kita terkurang mendapatkan dampak yang tidak terlalu besar ya terhadap polusi asap ini, kita baiknya menggunakan masker di jalan. Karena di jalan itu kan banyak kendaraan yang menghasilkan asap, apalagi truk atau bus tuh yang asapnya hitam-hitam ya, yang mempunyai bahan bakar dari solar tuh, biasanya menghasilkan asap yang hitam pekat ya, dan apabila masuk ke kita hirup ya, kemudian masuk ke paru-paru kita, ini akan menjadi bahaya buat kesehatan kita ya. Maka dari itu, kalau misalnya di jalan kita wajib juga menggunakan masker ya, agar terhindar dari ini ya, polusi udara. Nah, kemudian amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar mobil, ini kereta, dan ini ada motor ya. Model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak misalnya plastisin. Nah, ada yang tahu nggak plastisin apa? Jadi plastisin itu merupakan ini, lilin. Lilin yang biasa, lilin warna-warni yang bisa dibentuk-bentuk seperti ini. Ya, bisa dibentuk bulat, bisa dibentuk lonjong kayak gini. Nah, kemudian ini dibentuk mobil ya, dibentuk mobil. Nah, biasanya plastisin ada dijual di tempat-tempat, di warung ada, di tempat fotokopian biasanya ada menyediakan plastisin ya. Nah, jadi ini ya, jadi dia bisa dibentuk-bentuk. Nah, kemudian ini contoh realnya ya. Contoh yang biasa dijual di tempat-tempat fotokopi atau di toko-toko. Nah, ini plastisin, kemudian ini bisa dibentuk seperti ini. Ya, ini jadinya ya. Nah, lalu amati kembali bentuk gambar berikut. Nah, jadi model lokomotif kereta api belakangnya ini berbentuk kubus, ya. Sedangkan plastisin ini berbentuk balok. Nah, lalu tugas 1 di halaman 134 ya. Tuliskan benda-benda yang kamu temukan pada tabel berikut. Nah, jadi kalian bisa tulis ya benda-benda di rumah kalian deh ya, yang berbentuk apa? Maksudnya bentuk bangun ruang ya. Boleh balok, boleh kubus di rumah kalian. Contohnya kayak gini. Ya, ini ada lemari ya. Lemari itu bentuknya balok ya. Boleh kok, misalnya balok semua boleh. Kebanyakan balok, Pak, di rumah saya nggak ada yang bentuknya kubus, boleh balok semua. Atau Pak, di rumah saya nggak ada yang bentuknya balok, boleh kubus. Atau prisma ya. Jadi apa aja? Biasanya kalau eh, balok tuh banyak, sabun tuh balok ya, atau kubus. Siapa tahu TV-nya masih itu boleh ya. Ditulis aja ini ya, sampai 6 ini. Nah, lalu di sini bangun ruang mempunyai rusuk ya. Jadi bangun ruang itu mempunyai rusuk ya. Em, ada rusuk, bangun ruang mempunyai rusuk. Ada sisi, ada titik, sudut. Ingat ya, bangun ruang mempunyai ini ya, rusuk, sisi, titik, sudut. Nah, tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus dan balok? Nah, jadi ini ada kubus. Ini balok ya. Nah, ini titik sudut dulu ya. Rusuk dulu, rusuk yang mana rusuk? Jadi ini rusuk nih.
ini rusuk. Ini rusuk nih. Yang ini ya, yang garis ini rusuk. Ya, yang Bapak tunjukin kemarin itu rusuk nih. Ini rusuk ya. Ini rusuknya ini, ya. Nah, kemudian titik sudutnya ini, titiknya ini di ujung ini, yang lancip ini. Ini merupakan titik sudut. Sedangkan yang ini ya, permukaannya ini ya, ini juga merupakan sisi, ini juga ya. Nah, nanti mungkin akan Bapak lebih jelaskan lagi detailnya kalau misalnya kita tatap muka ya. Nah, kemudian ini kalau dibalok ya, balok itu ini sisinya ini ya, titik sudutnya ini. Nah, rusuknya ini rusuk nih, ini rusuk nih. Ya, ini juga rusuk ya. Jadi ini mudah paham ya. Nah, kemudian sini ada bacaan nih. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Nah, jadi di sini ya, kita baca dulu percakapannya. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju. Daun-daun ini harus kita bersihkan. Nah, sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju ya? Jadi ini. Jadi sampah itu ya, ada sampah yang bisa diolah. Salah satunya yaitu sampah dari daun-daunan. Di mana sampah daun-daunan itu bisa kita olah menjadi pupuk kompos yang berfungsi atau berguna untuk tumbuh-tumbuhan sebagai pupuk ya. Jadi itu. Nah, kemudian di sini ada bacaan ya. Keselamatan dan kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran, hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan jika ada benda tumpul atau benda tajam yang benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, jadi sebelum kalian bermain, tentunya kalian harus memperhatikan daerah tempat bermain kalian. Ya, misalnya taman dan lain-lain ya. Nah, kalian perhatikan di bawahnya itu apakah ada yang adanya kotoran hewan atau ada beling ya atau paku. Nah, itu tentunya sangat berbahaya ya buat kalian. Kalau misalnya kalian bermain terus nginjak paku ya, terus pakunya berkarat, nah itu akan berbahaya. Nah, atau beling ya, beling juga itu sangat berbahaya buat kalian saat bermain sehingga akan mengganggu kenyamanan kalian saat bermain. Nah, lalu di sini Udin, Edo, dan Benny bermain kelereng di halaman rumah. Dayulani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Nah, jadi informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar di atas? Sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan teman-teman? Nah, jadi informasi yang dapat kita dapat dari sini ya. Tentunya di sini mereka itu bermain tanpa membeda-bedakan agama. Nah, jadi mereka itu dapat bermain dengan rukun ya. Jadi tidak diambil pusing karena adanya perbedaan agama ya. Karena emang itu ya dasar persatuan kita tentunya adalah kebersamaan. Nah, kemudian sini kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan, dan sebelum tidur.
Dengan demikian badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, ini adalah tata cara agar kita dapat menjaga kesehatan badan. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebenarnya itu banyak cara untuk dilakukan supaya kita dapat menjaga badan kita tetap sehat ya atau menjaga kesehatan badan. Salah satunya yaitu mandi ya, mandi yang teratur. Jangan mandi itu cuma sekali aja atau mandi 2 hari cuma sekali. Nah, jadi mandi itu ya sebaiknya sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Nah, kemudian selain itu kita juga harus menyikat gigi ya, harus menyikat gigi kita ya, baik pagi ya atau sebelum tidur juga ya. Nah, kemudian kita harus rajin-rajin cuci tangan, apalagi saat pandemi seperti ini ya. Ini juga sangat penting agar kita tetap sehat ya. Nah, lalu di sini ada tugas 2 di halaman 149, tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Jadi, cara menjaga kesehatan badan. Nah, di sini ada 3 ya. Di sini ada 3 cara menjaga kesehatan badan. Tetapi kalau misalnya kalian punya cara lain ya, ada cara lain untuk menjaga kesehatan badan, tulis aja, nggak apa-apa. Nggak harus berpatokan pada gambar ini. Jadi, kalian tetap tulis ya yang di gambar ini. Tapi kalau misalnya ada tambahan, ya ada tambahan cara untuk menjaga kesehatan badan, tulis aja nggak apa-apa ya. Oke ya, sekian pembelajaran dari Bapak. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.